Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel saya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyebab motor matic ya, khususnya itu motor matic Scoopy ataupun Beat itu mengalami oli selalu berkurang ya. Jadi ini ada beberapa penyebab atau beberapa faktor yang mengakibatkan oli di motor matic teman-teman itu selalu berkurang ya, terutama di motor matic Honda ya, Scoopy, Genio, Beat dan juga Vario. Ini ada 3 faktor ya, silahkan dicek di motor teman-teman. Yang pertama itu ada di daerah CVT ya. Yang pertama itu ada di daerah CVT, yaitu seal kruk asnya ya. Seal kruk asnya mengalami bocor ya, itu di bagian puli depannya. Ini tanda-tandanya atau kita bisa tahu kalau seal kruk asnya bocor itu kita nggak perlu buka CVT-nya ya. Ini cukup dari lubang sini ya. Nah ya, di sini ada lubang. Kalau seal kruk asnya bocor, oli pun akan keluar dari sini ya. Itu pasti ya. Kalau seal kruk asnya bocor, oli akan keluar dari bawah ini ya. Bawah lubang CVT ini. Itu yang pertama ya, yaitu kebocoran di seal kruk asnya ya. Dan ini ya, ini adalah bentuk dari seal kruk asnya ya. Seal kruk asnya ini kalau kita ganti itu sekitar 50 sampai 70 ribuan ya, tergantung di bengkel atau daerah masing-masing ya. Seal kruk as itu bentuknya bulat ya, di puli depan sini. Tanda-tandanya kalau bocor kita bisa lihat dari lubang bawah tadi ya. Dari lubang bawah ini. Itu kalau seal kruk asnya bocor itu bakalan netes juga ya, dari lubang itu bakalan netes juga. Itu yang pertama. Ini yang paling sering juga ya. Ini paling sering juga ini seal kruk asnya. Dan yang kedua tadi pertama ya, dan yang kedua itu kebocoran di kop head ya. Seal kop head silindernya. Di sini ya, seal kop head. Ini seal karetnya itu kebanyakan sini juga yang bocor ya. Opa, ini di sambungan sini ya. Di sambungan situ biasanya bocor ya, atau kalau bocor itu pasti rembes ya, rembes di sambungannya itu. Makanya dicek juga ya, dibuka tutup depannya sini, cover depannya dibuka, kemudian dicek ya, diraba-raba apakah ada rembes. Kalau ini aman ya. Yang ini sering terjadi juga ya, seal kop headnya. Seal kop headnya itu harganya kalau kita bongkar ya, atau kita ganti itu sekitar ya 70-80-an ya. Ini ya bentuk seal kop headnya. Jadi yang pertama seal kruk asnya ya, seal kruk as, kemudian seal kopnya, seal kop headnya yang bermasalah atau udah aus, udah bocor. Ini penyebabnya kebanyakan kalau oli berkurang tuh pasti di karetnya ya, di karet-karet, di seal karetnya. Kemudian pertama, kedua, terus yang ketiga itu ada di kebocoran ini ya, kebocoran ring ya, ring atau di pistonnya ya, ring dan pistonnya. Mas, kalau untuk mengetahui ring piston atau pistonnya bocor itu kita bisa lihat dari ini ya, dari lubang knalpotnya ya. Kalau lubang knalpotnya basah ya, basah karena oli, itu bisa dipastikan ring ya, ring dan pistonnya ya. Antara ring dan pistonnya minta ganti ya. Karena kalau ring dan pistonnya itu berasap, pasti ini ya, oli itu pasti keluar dari sini juga ya.
knalpot itu akan selalu basah ya. Knalpot itu akan selalu basah karena asap tadi ya. Asap tadi itu keluar bersamaan dengan oli. Jadi itu tadi ya cara pengecekannya. Kenapa oli motor itu selalu berkurang ya. Yang pertama itu tadi di ini ya, seal kruk as ya. Seal kruk asnya yang bocor, kita bisa lihat dari sini ya, lubang bawah sini. Kalau lubang bawah sini ada olinya, berarti bisa dipastikan seal kruk asnya ya. Kalau pergantian pergantian seal kruk asnya itu sekitar 50-70 ribuan tergantung bengkelnya. Kemudian di seal kop ya, seal kop headnya. Di sini ya, di seal kop headnya, kalau ada bocor itu pasti rembes ya. Kalau seal kopnya bocor itu pasti rembes ya, tapi kita harus buka dulu kap depannya ya. Kita buka terus kita raba ya, itu pasti kalau basah itu pasti ketahuan ya. Kalau bocor itu pasti ketahuan. Terus yang ketiga dari knalpot ya, lubang knalpot kita lihat ya. Kalau lubang knalpot basah karena oli, itu bisa dipastikan kalau olinya basah ya. Kalau knalpotnya basah karena oli, bisa dipastikan ring atau pistonnya yang bermasalah ya. Jadi kalau ring dan pistonnya bermasalah itu bisa mengakibatkan oli berkurang juga ya, karena asap tadi. Motor berasap itu akan memakan oli juga ya. Jadi kalau udah oli yang sudah keluar dari knalpot atau berasap, itu ya harus turun mesin ya. Biayanya itu sekitar 700 ya, 700 sampai 1 jutaan ya. Kalau udah turun mesin itu pasti ganti ring piston, dan ganti ini ya, bubut ya, bubut bloknya, blok sinternya kita bubut. Kalau nggak bisa dibubut ya diganti ya. Jadi itu tadi ya 3 penyebab kenapa oli selalu berkurang ya. Jadi buat teman-teman silahkan dicek dulu ya. Jadi buat teman-teman silahkan dicek dulu ya antara 3 tadi, yaitu seal kruk as, lubang knalpot, sama kop ya, kop head silinder atau sealnya. Kebanyakan itu memang di seal ya, di sealnya. Paling banyak itu saya temui di seal depan sini ya, seal kop headnya. Kalau enggak seal kruk asnya, itu yang paling banyak saya temui ya. Kalau yang knalpot itu jarang ya, cuma ya memang ada ya. Itu tadi ya penyebab, 3 faktor penyebab oli selalu berkurang di motor matic ya. Kalau oli berkurang itu sangat fatal ya, sangat bahaya. Yang pertama, motor bisa ngejim ya, karena nggak ada pelumasan di ruang bakar ya, nggak ada pelumasan di ruang bakar, nggak ada pelumasan di ruang bakar ya, yang bisa mengakibatkan piston itu macet ya, piston macet dan ngejim. Itu bahaya yang pertama ya. Kalau oli berkurang itu bisa ngejim motornya. Kalau udah ngejim ya mau nggak mau harus turun mesin ya. Makanya harus dicek dulu antara 2 ini tadi ya, antara seal kop headnya sama di seal kruk asnya ya, dicek dulu. Oke ya, itu tadi beberapa faktor atau penyebab oli motor matic selalu berkurang ya. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.